Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini berbahagia sekali saya ditemani wedang teh jahe bersama Kanjeng Raden Mas Tumenggung Sekar Wahyu Ning Tias. Sekar Arum Ning Tias. Beliau ini adalah cucu Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Putri Wandansari dari Pakubuwono. Selamat berjumpa Mbak Sekar Arum Ning Tias. Selamat berjumpa Bapak. Mbak Sekar Iya. atau Mbak Arum ya. Ini saya terus terang kan masih terus penasaran ini dengan pernyataan-pernyataan Anda yang sebelumnya kan masyarakat termasuk saya itu tidak tahu siapa Anda ini. Dan ini sejauh ini kita melakukan interview ini sudah sampai pada 13 kali. ya itu yang berkaitan dengan pusaka Mbak. Yang pertama kali saya interview sama sampean itu memang tentang pusaka juga jamasan pusaka di HB2 ya, Betul itu sekali. di Pleret. Di Pleret ya. Ya, Bapaknya Pak Rusdi. ya, dan itu Mbak Arum bicara tentang simbolisasi dari pusaka itu. Iya, Dan betul. Anda membawakan 5 pusaka yang juga suatu simbol ini. Ini menurut Anda seperti apa? Sebentar, ini 5 pusaka tentang apa dulu Pak? Karena pusaka itu banyak ya Pak ya. Iya. Apakah 5 pusaka tentang persyaratan untuk menjadi ratu atau 5 pusaka apa lah, ini perlu Ya, saya ini tentu juga. saja yang berkaitan dengan Anda karena kan saya wawancara tentang Anda itu. Jadi ini terkait tentang pusaka untuk calon ratu ya Pak ya. Sebetulnya bukan ratu, raja juga harus. Jadi kemarin sudah saya sampaikan, untuk menjadi seorang ratu ataupun raja itu memang harus memiliki 5 pusaka poin. Itu sangat penting sekali karena 5 pusaka itu ada satu simbol. Simbol, dan itu merupakan tolak ukur cara bekerjanya seorang ratu dan raja untuk mewujudkan kemakmuran untuk masyarakatnya. Gitu. Ya. Jadi 5 pusaka itu, satu adalah Kiai Pleret, 2 adalah Kiai Kopek, 3 adalah Kiai Joko Piturun, 4 adalah Tombak Manggala Murti, 5 adalah Songsong Makutodewo. Songsong Makutodewo. Makutodewo. Kelima daripada pusaka ini itu mengku arti, kalau bahasa Jawanya mengku arti, kalau bahasa Indonesianya penuh dengan makna, syarat dengan makna, dan itu adalah suatu kewajiban, kewenangan, juga itu suatu persyaratan mutlak untuk menjadi seorang raja ataupun ratu. Kenapa saya sampaikan begitu Pak Arko? Karena begini, seperti tombak Kiai Pleret itu tidak hanya wujud tombaknya, karena nama Kiai Pleret itu mengku arti, membawa sebuah arti di mana seorang raja ataupun ratu bisa meleretke. Meleretke nek bahasa Jawane melorotke, ngeratake. Ya. Makanya tugas seorang ratu dan raja itu harus bisa meleretke kahanan, melorotke kahanan. Artinya tempat-tempat yang tinggi kan banyak dilihat oleh Bapak di sekitaran ini, ada banyak tanah-tanah pegunungan. Lah itu gimana tanah-tanah tinggi itu kita pleretke, kita pelorotke. Lah le melorotke nganggo apa? Nganggo tombak. Mosok nganggo keris kan enggak lucu, Pak, pakai tombak. Begitu dipelorotke, diratake. Makanya disebut tombak Kiai Pleret. Setelah dipleretke, kemudian apa yang akan dilakukan oleh seorang raja? Dengan lahan yang sudah dipleretkan, dengan lahan yang sudah yang sudah dibuat rata. Kemudian kita berbicara keris, Kiai Kopek. Kiai Kopek ya? Ya, karena apa? Itu simbol juga. Kiai Kopek itu untuk menanami, setelah diratakan kemudian ditanami Pak. Ditanami bermacam-macam
tanaman yang sifatnya nanti bisa untuk kemakmuran masyarakat. Ya. Nah, kemudian menginjak yang terakhir, Kiai Joko Piturun itu keris. Untuk apa? Kiai Joko Piturun itu gunanya setelah itu dipeleretnya, ditanduri, siapa yang berhak memetik hasil daripada perjuangan raja ini bersama masyarakat? Keturunan mereka masing-masing, terutama masyarakat sampai ke tedak turun. Makanya raja sering menyampaikan tanah-tanah Sultan Ground dimanapun berada itu adalah miliknya masyarakat, diserahkan kepada masyarakat, dipakai untuk kemakmuran masyarakat dan bisa dimanfaatkan, digunakan sampai ke anak turun masyarakat. Itu. Oke. Sementara sampai di situ belum, dulu. Pak. Oh, belum. Satu lagi ya. Satu lagi yang pokok. Ya. Nah, ini yang dua belum, Pak. Ya. Tiga. Nah, di mana tempatnya Kiai Pleret, Kiai Kopek dan Joko Piturun? Itu bukan di gedung pusaka, Pak. Ya. Tapi itu berada di tubuh seorang ratu atau raja. Ya. Lah kok iso? Bisa. Kalau Kiai Pleret itu bertempat di telapak tangan nih. Telapak tangan saya garisnya lurus, Pak. Ini dua-duanya lurus. Ya. Ini adalah menandakan Kiai Pleret karena pegangan untuk meleret ke kanan. Kemudian Kiai Kopek. Ya. Itu di mana letaknya? Letaknya di kaki. Kakinya, makanya kaki saya besar sama kecil. Yang besar milik kerajaan, yang kecil adalah masyarakat. Kakinya Anda gede cilik itu? Iya, itu karena apa? Nggak perlu ditelok. Enggak perlu. Jadi itu untuk biar masyarakat tempatnya di kaki ya. Okay. Karena apa? Kaki untuk berjalan, untuk menanami, untuk memetik hasil bumi, untuk mengolah. Itu pakai kaki Bapak jalannya kemana-mana. Tangannya untuk menarik. Kemudian terakhir, Kiai Joko Piturun. Tempatnya di mana? Di perut. Perut Anda ya? Ya tidak di perut, di perutnya masyarakat, di perut seorang ratu dan seorang raja. Karena masyarakat itu bisa hidup tentram, damai ketika perutnya kenyang. Ya. Masyarakat bisa diajak untuk berkomunikasi ketika mereka tidak kelaparan. Makanya sebagai seorang ratu atau raja harus memiliki 3 pusaka ini, dan ini berada tepat dalam pemikiran seorang raja atau ratu. Belum nanti untuk Tombak Manggalamurti dan Songsong Nakudodemo. Itu bisa disambung untuk berikutnya. Oke, terima kasih Mbak Arum. Ya, nanti lain kali saya akan menemui Anda lagi. Ya. Matur nuwun. Oke, siap. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugroho terus beritakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.